Dengan saya Puji Pramudia Marta dari STM IKIP Cirebon dengan NIM 4118102. Di video kali ini saya akan membuat simulasi proses clustering menggunakan metode Clara dengan RStudio. Nah, ini adalah mata kuliah data analitik skill lanjut yang diambil oleh Pak Ahmad Fakih. Selamat malam Pak, saya merekam ini pada malam hari. Oke, langsung saja. Langkah pertama kita adalah buka RStudio-nya. Ya. Terus yang berikutnya adalah membuat file baru, RScript. Nah, untuk langkah pertama membuat simulasi dengan metode Clara ini dengan RStudio adalah menginstal. Misal apa? Misal PE. Langkah pertama adalah menginstal 3 package. 3 package ini adalah mencakup Lyri, cluster. Yang kedua, Facto Extra. Terus yang terakhir adalah Lyri, TD-First. Terus kita menginstal. Ketika sudah diketikkan gini, coba kita run dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, run. Tunggu loading ggplot2. Alhamdulillah bisa. Nah, bisa teman-teman. Terus langkah selanjutnya yaitu membuat simulasi data. Kebetulan ada tipe soal sebelum saya membuat ini, saya membaca kriterianya di belakang NIM, di belakang sebelum saya membuat soal ini ada kriteria soal yang harus dipahami oleh mahasiswa dengan ketentuan di mana jika di belakang NIM itu 0 sampai 3 menggunakan 600. Nah, saya di belakangnya di belakang NIM saya adalah digitnya adalah 2. Oke, lanjut saja. Yaitu membuat simulasi data. Buat simulasi data dengan 600 objek. Ini cukup sulit ya, teman-teman. Cukup banyak juga. Nah, kebetulan di sini kita memberi file data, memberi nama data. Kita memberi nama data dengan pp sama dengan. Nah, di sini kita akan menyatukan sebuah baris. Sebuah baris ini menggunakan rumus Rbin teman-teman. Rbin ini untuk menyatukan sebuah baris. Kita bersepakat kita bikin 3 atribut yaitu 3 kolom. Nah, di sini kita yang diperlukan untuk menyatukan sebuah atribut dan kolom yaitu dengan menggunakan cbin. Cbin ini untuk membuat sebuah atribut atau kolom yang nantinya akan dibersatukan dengan Rbin. Rbin itu menyatukan antara kedua itu, teman-teman. Terus rnorm kita buat di kolom pertama ini dengan bilangan acaknya adalah 300. Dengan min kita ambil 0 dengan deviasi 8. Ini adalah bilangan pada kolom pertama. Terus kemudian mengulangi langkah yang pertama. Untuk kolom yang kedua adalah rnorm
dengan bilangan acak 300 sama dengan min 0 dengan angka deviasi 8. Nah, ini sudah terbentuk dua kolom. Yang kita butuhkan adalah 3. Maka langkah selanjutnya adalah mengulang lagi. Untuk kolom yang ketiga adalah N0 dengan angka acak 300, min atau rata-ratanya 0 dengan angka deviasi 8. Nah, di sini sudah teratur di mana sudah tertera kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Di sini kita menggunakan adalah 600 objek. Ini kurang atau kurangnya adalah 300 lagi. Dengan kita melakukan hal yang sama, kita di bawahnya dengan cbin ini teman-teman, cbin kita lakukan hal yang sama. N0 dengan angka acak 300, karena kurangnya adalah 300, kita memerlukan 600 objek. Dengan angka min rata-rata 50, kita ambil 50 dengan angka deviasi 8. Lakukan seperti itu pada bilangan atau kolom yang kedua dengan R0 angka acaknya 300 dengan rata-rata atau minnya 50, bilangan deviasinya 8. R0 bilangan acaknya 300, angka atau rata-rata minnya adalah 50, angka deviasinya 8. Coba kita run. Bismillah. Udah jadi teman-teman. Untuk melihat data keseluruhannya yang telah kita buat, kita ketikkan aja dipanggil dengan nama data pp. Coba kita run. Nah, sini sudah sudah terpanggil data yang telah kita buat tadi dengan ada kolom atau atribut 3. Nah, langkah selanjutnya adalah menamakan. Saya perlu jelaskan terlebih dahulu. Di sini adalah tertera hanya 333 objek. Nah, di sini reach gigi option maksimal print-nya adalah 333. Yang omitted row-nya yang lain adalah 267. Kalau digabungkan antara 333 ditambah 267, ada hasilnya 600, teman-teman. Nah, selanjutnya kemudian adalah menamakan baris dan kolom pada data tersebut, yaitu pp namanya. Untuk menamakan, kita menggunakan call names. Ini masukkan nama data yang tadi kita buat. Sama dengan C kurung buka. Di sini harus menggunakan tanda petik, teman-teman, untuk bisa memanggil memberikan nama. Namanya adalah A, B, C. Nah, di sini sudah kolom. Kemudian barisnya adalah row, name, pp, menggunakan paste
Cluster 0 dengan menggunakan huruf L dari angka 1 sampai seterusnya, n row pp. Coba kita run dulu teman-teman. Sudah run lagi. Alhamdulillah ini sudah bisa ditambahkan nama dan menambahkan nama pada baris dan kolom. Untuk melihat hasilnya sama, dipanggil aja menggunakan nama data, yaitu pp. Kita coba run. Nah, di sini sudah tertera dari awal, sudah berubah namanya yang tadinya dengan 1, 2, 3 di sini berubah menjadi A, B, dan C. Dan namanya juga bukan satu lagi, tapi ada L1, L2, dan seterusnya. Untuk langkah selanjutnya, menentukan jumlah klaster terbaik. Menentukan jumlah klaster terbaik menggunakan metode Silhouette. VWish and backslash. Nama data, Clara. Cukup seperti ini. Coba kita run. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul grafik yang kita tahu bahwa klaster tertinggi yaitu di angka 2. Nah, selanjutnya kita tadi sudah menentukan jumlah. Yang selanjutnya adalah menghitung Clara. Itu Clara.res sama dengan Clara pp. Ini nama Clara. Terus data yang ingin diklasterkan. Terus masukkan jumlah yang ingin diklasterkan. Metrik. Metrik. Metrik dengan data. Metrik dengan percepatan Euklidean. Nah, kita di sini perlu standarisasi true. Coba kita run dulu guys. Bismillah. Alhamdulillah bisa. Nah, selanjutnya adalah menghitung atau melihat hasil clustering tadi. Melihat hasil clustering dengan print Clara res.
Bismillah, kita run. Nah, ini adalah hasil dari menghitung Clara. Ini melihat hasil clusteringnya. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel hasil clustering. Buat hasil tabel dari hasil clustering tadi, kita membuat nama data baru, sembarang nama datanya mah. Ini menggunakan sama dengan data dot menggunakan dot frame, teman-teman. Nama data yang tadi, terus Clara dot res dolar cluster. Coba kita run dulu, teman-teman. Nah, untuk melihatnya sama halnya dengan yang tadi, panggil menggunakan nama datanya Nah, ini sudah muncul, teman-teman. Ini L250, omittednya di kolom tersembunyi 350 rows. Jika ditambahkan adalah jumlahnya 600, yaitu sama dengan persyaratan tadi dengan 600 objek. Untuk melihatnya, lihat tabelnya bagaimana hasil tabelnya sih, teman-teman, yaitu menggunakan view nama datanya. Kita run saja. Nah, ini muncul dengan hasil tabel seperti ini. Kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah L600. Langkah selanjutnya adalah visualisasi. Visual hasil clustering. Kita ketikkan vvis cluster Clara .res koma data, itu masukkan nama data pertama. Bismillah, kita run dulu. Nah, muncullah seperti, tunggu sebentar. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita geser dulu. Nah, seperti ini. Cluster plot. Langkah selanjutnya adalah melihat deskripsi. Melihat deskripsi rata-rata clustering. Itu di sini kita menggunakan tadi Kita ingin melihat dari kolom 1 sampai kolom 3. 1 sampai kolom 3 persen lebih besar persen. Mutate cluster sama dengan Clara .res dolar cluster persen lebih dari persen group by cluster
persen, lebih dari persen. Summarize all, ketik min. Coba kita run. Ada yang salah teman-teman. Mohon maaf, ini error column in cluster no. Berarti ini kurang S. Harusnya cluster, ini clutter. Coba kita run dulu. Bismillah. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini adalah simulasi data menggunakan clustering metode Clara di RStudio sebanyak 600 objek. Demikian video simulasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.